Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama CV di sini. Asli guys, tadi malam itu sampainya memang belum malam, sekitar jam 6, tapi udah gila parah, capek banget guys. Dan ini aja suaraku udah beda ya, karena belum ngopi. Dan kita lanjut ya, update market. Nah, jadi sorry banget ternyata plan aku yang tadi malam ya, a little invalidation ya. Nah, jadi tadi malam itu kan di sini ya BTC ya. Jadi aku berekspektasi kalau dia bisa naik ke atas untuk ngeretest lagi ke area 123.000 ini. Ya gitu. Ternyata dia masih turun. Ya, sebenarnya memang secara dia memang harus turun lagi. Cuman karena aku melihat beberapa kondisi yang kayak gini nih ya. Tek 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 langsung naik lagi. Dan aku kemungkinan di bull market, alasan aku kemarin berekspektasi dia akan naik yaitu karena adalah BTC DOM-nya gitu yang mau breakdown, dan ternyata ya malah dia nge-spike naik lagi tuh ya. Bentar, coba kita hapus ya, kita coba hapus deh. Nah, tapi kita jangan lupa pasang target dulu di sini. Oke, kita pasang target. Nah, kita hapus nih semua coret-coretan yang mengganggu dari pandangan dan halusinasi tinggi nih ya. Nah, jadi bentar guys, ini agak susah pakai iPad. Oke. Nah, jadi kemarin ya kan kita tunggunya di sini nih ya kan, dia mau breakdown ya kan dari rising wedge-nya atau yang kita sebut sebagai pola bear flag. Tapi tiba-tiba ini mulai dari tadi malam jam 9 ya, pas aku lihat jam 10 dia nge-spike. Waduh, kacau men. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di situ dia. Nah, jadi kesimpulannya apakah invalid Bang untuk ininya, untuk apa namanya, untuk pola bear flag-nya? Secara sih enggak ya, karena kalian lihat ya, ini kan a part of consolidating-nya ya. Tek tek ya kan, tek tek, hitungannya ini ya sama aja sih, tek tek. Nah, semoga sampai di situ aja dan dia turun lagi. Nah, setelah ini baru kemungkinan bisa akan turun gitu ya. Nah, jadi next target sekali lagi masih sama di around 58 sampai 57,61 ya. 58 sampai 57,61%. Nah, terus lagi kalau kita lihat Bitcoinnya hari ini ya, dia di 1 jam itu udah ada bull diff, geng ya. Udah ada bull diff. Nah, ini kan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Cuman ya, yang kemarin kalau kita lihat RSI yang aku bilang dia possible untuk double bear diff, ya ini possible aja gitu ya. Even pun nanti dia naik nih sampai ke atas sini, ya dia tetap akan bear diff gitu ya. Jadi kesimpulannya, Bitcoin gimana pun naiknya dia akan tetap bear diff ya, paham ya? Kayak gimana pun naiknya dia akan tetap bear diff, dan itulah endingnya. Jadi ini hanya pump for bear diff. Jadi benar-benar ini murni untuk menunggu seberapa lama lagi Bitcoin akan ke sana. Itu aja, bukan seberapa jauh Bitcoin akan pergi, bukan seberapa tinggi Bitcoin akan naik, bukan, tapi seberapa sampai kapan Bitcoin itu akan naik dan sampai bikin bear diff 2 lapis itu. Nah, jadi sebenarnya ini untuk 1 jam udah oke-oke aja untuk diajak tanda kutip scalping ya. Karena aku juga sebenarnya mau nyari sinyal untuk scalping ini karena udah lumayan bagus, karena BTC DOM juga kalau kalian perhatikan itu udah apa ya, habis spike turun, dan semoga dia breakdown lah ya. Nah, kalau dia breakdown oke lah, cuman Ethereum ini yang agak menjadi sensi aku ya, karena dia udah lumayan apa ya, lumayan jauh juga penurunannya. Kita hapus dulu semua. Nah, untuk Ethereum ini dia nggak ada bull diff-nya dan tidak bull diff. Untuk 4 jam RSI-nya juga masih di middle, di tengah, dan chartnya sangat jelek. Jadi ini kalau dilihat ini ada potensi untuk kesini guys, baru mantul guys. Kenapa kayak gitu Bang? Ya saya tidak tahu juga. Karena di sini udah terbentuk new demand ya. New demand 4 jam. Sorry, bukan demand, supply ya. NS atau new supply 4 jam. Ntar kita coba gambarin deh. Aduh, ini kacau ya. Kok bisa ya? Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Oke, nah ini dia guys, kalian bisa lihat. Kita kasih warna merah ya. Itulah dia. Nah, jadi itu dia warna merahnya adalah supply, new supply 4 jam. Cuman kenapa di trading view ini belum di SMC ini belum muncul, karena biasanya dia harusnya lebih cepat ya munculnya. Nah, jadi takutnya tuh kayak gini, takutnya aja sih. Jadi nggak ada yang lain, karena jujur dari RSI-nya jelek, chart pattern-nya bukan chart pattern apa, market structure-nya jelek, chartnya juga kayak apa ya, hidup segan mati tak mau gitu ya.
Nah, jadi kalian tunggu-tunggu aja di mana letak kondisi yang akan memungkinkan untuk Ethereum ini. Tapi kalau BTC ya so far harusnya udah lumayan cantik lah ya untuk 4 jam, karena dia juga udah di demand ya, di demand 4 jam, dan juga di 1 jamnya udah ada bull diff juga gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini, see you next video, bye bye.